saya mau lelang, nanti Ustadz yang ngomong nanti setelah selesai tanggokan. Ini saya mau lelang, cincin saya yang biasa buat dakwah saya mau lelang, sama tasbih yang sudah 20 tahun saya pakai untuk baca rotib haddad, rotib atos, wirdul latif, itu saya mau lelang. Jadi siapa yang mau beli silahkan, nanti habis ini sama Ustadz yang ngomong. Kalau saya nggak bisa ngomong. Halo guys, kembali lagi di Ayo Bicara. Bicaralah sebelum bicara itu dilarang. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Di video kali ini guys, aku mau membahas komentar-komentar netizen tentang video viral Habib Bahar bin Smith yang melelang barang milik pribadinya. Tapi sebelum lanjut, kita baca dulu berita dari wartaekonomi.co.id yang berjudul Reaksi Heboh Video Habib Bahar Smith Lelang Barang Pribadinya. Sorban 10 juta, tasbih 5 juta, siwak bekas pakai Rp 1 juta. Sebuah akun di media sosial Twitter yang mengungkapkan sebuah potongan video yang menampilkan Habib Bahar Smith tengah mengumumkan akan melelang beberapa benda pribadinya seperti sorban, tasbih, cincin, dan siwak yang pernah ia pakai di sebuah acara majelis. Dalam video itu nampak Habib Bahar Smith memakai pakaian serba putih dan duduk di mimbar diikuti panitia majelis lalu mengumumkan item barang yang ia akan lelang. Nah, kurang lebih beritanya kayak gitu. Sekarang kita lihat videonya. Video ini diunggah di Twitter oleh akun @marquez93. Dampak demo sepi, Pilpres lama, BU butuh uang bayar cicilan. Ada yang mau ikut lelang? Habibana kita HBSBU dimulai dari sorban 10 juta, cincin 10 juta, tasbih 5 juta, siwak yang pernah beliau pakai 1 juta, gelang koka yang beliau pakai 1 juta, dijamin masuk surga, plus 72 bidadari. Tweet ini guys udah di retweet sebanyak 397 kali dengan like 1409 likes dan juga view-nya 132.000 view. Lumayan banyak sih ya ini yang view video ini. Kalau aku klik lagi berarti nambah satu lagi. Sekarang kita lihat videonya. Ini saya mau lelang, nanti Ustadz yang ngomong nanti setelah selesai tanggokan. Ini saya mau lelang, cincin saya yang biasa buat dakwah saya mau lelang, sama tasbih yang sudah 20 tahun saya pakai untuk baca rotib haddad, rotib atos, wirdul latif, mafatihus sa'adah, futuhatul arsyiyah, wirdul kabirul syukur misalim, isib khafi, isib nawawi, isib bahar, isib nasr, isib lasan syadili, wirid sakran, dalailul khairat, kemudian jaliyatul qadar, dan wirid-wirid lainnya. Itu saya mau lelang. Jadi siapa yang mau beli silahkan, nanti habis ini sama Ustadz yang ngomong. Kalau saya nggak bisa ngomong begitu ya. Yang penting kita sholawatan dulu. Nanti ayo siapin sorbannya semua. Pakai sorban saya ini. Kepada Muhammad. Di beliau tadi melelang sorban diawali dengan nilai 10 juta. Jadi siapa yang mau menyahut pertama kali? Pertama diawali 10 juta. Ini untuk sorban beliau. Jadi siapa yang mau menyahut? Yang karena beliau sorban beliau ini penuh dengan keberkahan, sudah 13 tahun dipakai beliau untuk
ceramah di berbagai tempat di wilayah seluruh Indonesia. Jadi siapa yang menyaut bilang ini sorban beliau diawali dengan nilai 10 juta. Sorban 10 juta, kemudian cincin beliau diawali dengan nilai 10 juta, siwak yang beliau pakai diawali dengan nilai 1 juta. Nah, itu videonya. Sekarang kita lanjut bacain komentar dari netizen-netizen. Yang pertama guys, dari @HerryHendrayan11, parah dan payah. Aduh, aku juga nggak bisa ngomong sih. Parah dan payah. Nggak banyak komentar. Terus yang kedua dari Street Lawyers 85, Street Lawyers 85, gagal fokus sama yang kipas-kipasi di belakang. Tapi emang bener sih tadi ada yang ngipas-ngipasi di belakang, padahal di situ ada kipas ya guys. Mungkin menurutku sih, mungkin ya, karena terlalu banyak umat yang tadi mengikuti, jadi mungkin di situ suasananya agak panas. Jadi emang harus dikipas-kipasin. Itu pribumi yang diperlakukan seperti budak. Beginilah perilaku Yaman ini, merendahkan pribumi-pribumi Indonesia dengan bawa-bawa agama. Orderan demo mulai sepi, capres nggak ada yang minat. Anies Baswedan pun nggak pakai jasanya, maka lelang semua. Ya mungkin bisa jadi. Terus lanjut lagi dari @Eni Endah 2, amit-amit. Yang selanjutnya dari @Dimas Murjito, buat apa banyak di pasar? Kalau dipikir-pikir emang iya sih, banyak di pasar. Sorban ada, siwak ada, tasbih ada. Tapi ya guys, mungkin yang dijual lagi nilai keberkahannya. Karena kan yang pakai seorang Habib, dipakai untuk jihad ya kan. Jadi berkah. Lanjut lagi dari @Sena_Suta. Bisa COD kayaknya. Nggak tahu ya Pak, coba lebih lanjut lagi hubungi kontak person ya. Bisa COD atau memang harus dibayar lebih dulu. Kan ini lelang ini Pak. Lanjut dari Orchid Nini, cuma kirim emot ketawa. Mungkin dia bahagia atau dia lagi tertawa lucu, aku juga nggak tahu. Lanjut lagi nih dari @Astrobo, bang satenya udah mateng tuh, buruan diangkat. Kipas-kipas yang belakang tadi kayak tukang sate mungkin gitu, nggak tahu juga. @Gitok, siwak bonus jigong jadi 5 juta. Aduh, jigong penuh berkah, bekas sholawat dan zikir tiap hari. Iya emang sholawat dan zikir tiap hari sih. Tapi jigong, aduh nggak tahu aku. Dari @Nusantara Setia, umatnya kok bodoh-bodoh, mau-maunya ditipu imigran Yemen yang tak berpendidikan. No comment guys. Karena terus dari @Erwin Kusandi 19, ternyata sudah kere. Ya, ada lagi nih guys dari @Stepanusarobi, dia kirim emot, kirim gif ketawa besar gitu. Kalau kalian bisa lihat nanti ada di videonya, nganga besar gitu. Artinya mungkin dia ketawa terbahak-bahak sampai kram itu mulut, jadi nggak bisa nutup lagi. Terus dari @Kadimanazis 72, najis kali ya. Lanjut lagi dari salah pencet, @Ikutarigan, hanya kadrun budak pengungsi Yaman yang percaya tetaplah menjadi budak orang asing setelah Indonesia merdeka 78 tahun. Tetap jadi budak.
budak. Dari @Cesar Arif. Bajingan yang nampak terang-terangan di depan mata menjadikan orang awam bingung. Jancuk sejancuk-jancuknya Bahar ini. Waduh, kok jadi jancuk sejancuk-jancuknya. Oke guys, ini beberapa komentar dari akun Twitter @marcus93 yang mengupload tadi video dari Habib Bahar bin Smith. Menurutku ya guys, untuk kita mengekspresikan diri kita dengan berkomentar itu nggak apa-apa, nggak masalah, nggak ada yang melarang. Tapi harus hati-hati, harus lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosial karena sudah banyak kasus-kasus yang kita tahu lah di Indonesia dengan komentar-komentar berujung nantinya ada laporan, ada yang tidak senang, pihak-pihak yang tidak senang. Jadi memang dalam menggunakan media sosial itu harus lebih hati-hati. Boleh berkomentar banyak yang pro dan kontra pastinya kan. Jadi tidak masalah kalian mau komentar baik, kalian berkomentar jelek pun tidak ada masalah. Yang penting tidak mengandung sara. Jadi pesan kali ini boleh kalian bermain media sosial tapi hati-hati dalam berkomentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.